Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, teladan hidup jemaat mula-mula. Kalau kita bicara teladan, maka selalu mengacu kepada sesuatu yang baik. Kalau sesuatu yang buruk, pasti orang akan berkata, jangan ikuti, jangan teladani, jangan tiru. Tapi kalau sesuatu yang baik, sesuatu yang benar, maka orang akan berkata, lihatlah dia, contohlah dia, ikutilah dia, teladanilah dia. Karena itu dalam kehidupan kita sehari-hari seringkali kita diminta untuk menjadi teladan juga, bukan? Baik oleh orang tua, oleh guru, oleh dosen, oleh rekan, atau oleh pimpinan dalam pekerjaan, dalam kantor dan sebagainya. Kita diminta untuk menjadi teladan. Dengan kata lain, diminta untuk melakukan sesuatu yang baik. Demikian juga sebetulnya dengan kehidupan umat Tuhan, kehidupan orang percaya mula-mula. Ketika kita berbicara tentang jemaat, maka apa yang dikatakan dengan jemaat? Bicara jemaat adalah bicara tentang, dalam konteks yang kita baca, adalah orang percaya, orang yang mengikut Kristus, yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, lalu masuk dalam satu persekutuan dengan murid-murid Tuhan pada waktu itu. Sehingga berbicara tentang jemaat, berbicara tentang orang percaya adalah orang-orang yang menerima perkataan Tuhan Yesus Kristus melalui pemberitaan para rasul. Lalu mereka, ketika mereka sudah menerima perkataan Tuhan Yesus, menerima pemberitaan Injil melalui para rasul, mereka memberi diri dibaptis. Dengan kata lain, bahwa mereka masuk dalam satu persekutuan umat Tuhan, masuk dalam satu komunitas yang baru, yaitu komunitas orang percaya. Orang percaya kan orang dipanggil dari kegelapan kepada terang Kristus. Orang yang disebut sebagai orang percaya adalah orang yang dipanggil, diselamatkan dari murka Allah, lalu masuk ke dalam satu komunitas kehidupan yang kekal. Itulah yang digambarkan di dalam Kisah Para Rasul tentang jemaat mula-mula, jemaat awal. Jadi mereka yang percaya kepada Kristus. Dan ini tidak lepas daripada konteks sebelumnya. Kalau kita membaca, maka apa yang terjadi dengan Kisah Para Rasul? Ketika hari Pentakosta, ada satu pertobatan yang sangat luar biasa. Pertobatan yang spektakuler, begitu banyaknya jiwa-jiwa yang datang kepada Kristus, yang menyerahkan diri untuk percaya kepada Kristus. Alkitab mencatat kira-kira 3.000 jiwa. Wow. Bayangkan, kalau 3.000 jiwa, begitu dia bertobat, lalu Petrus dan para rasul lain membaptis mereka. Ini pertobatan yang begitu banyak. Pertobatan yang kemudian begitu jiwanya haus dan rindu akan kebenaran Tuhan. Apa yang membuat mereka bertobat? Apa yang membuat mereka bertambah? Melalui khotbah para rasul. Kalau kita membaca bagian sebelumnya, maka kita akan tahu apa sih sebetulnya yang diterima oleh para rasul, yang diterima oleh murid-murid, yang diterima oleh orang percaya dari perkataan para rasul. Tentu pemberitaan para rasul tidak lain dan tidak bukan adalah bicara tentang mereka yang berseru-seru kepada Tuhan akan diselamatkan, yaitu bicara tentang Yesus Kristus dari Nazaret. Mereka yang percaya kepada Tuhan diselamatkan. Maka pemberitaan dari para rasul yang diterima oleh orang-orang percaya pada waktu itu adalah berita tentang Kristus Juru Selamat, berita tentang Kristus sebagai Tuhan yang ditentukan Allah, yang mati, yang bangkit dari kematian lalu hidup. Maka berita ini yang diterima, berita ini yang diyakini, berita inilah yang senantiasa membuat orang-orang lalu menerima Kristus dan menyerahkan hidup mereka. Sehingga ini membuat orang-orang percaya mula-mula menjadi teladan. Maka kalau kita bicara tentang keteladanan hidup atau teladan hidup orang percaya, keteladanan hidup orang mula-mula adalah bicara tentang apa? Bicara tentang beberapa hal. Ya. Bukti atau fakta bahwa jemaat mula-mula memiliki satu keteladanan,
bahwa mereka boleh menjadi teladan. Hal ini digambarkan dengan beberapa ayat paling tidak misalnya. Bagaimana kita tahu bahwa mereka menjadi teladan? Kita tahu mereka menjadi teladan ketika Alkitab mencatat bahwa mereka begitu ketakutan. Ya, maka ketakutanlah mereka. Ketakutan bukan berarti kemudian seperti orang yang ketakutan kesetanan, tidak. Tapi ketakutan yang dimaksud adalah satu kekaguman yang dimiliki oleh orang percaya. Mula-mula mereka begitu kagum, begitu hormat, begitu memuliakan Tuhan ketika mereka melihat satu kesaksian, pujian, mujizat dan tanda yang ajaib yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan para rasul melalui bahasa-bahasa yang kemudian mereka pakai, yang sebelumnya mereka tidak pernah kursus bahasa dari berbagai bahasa yang lain. Tapi begitu Roh Kudus dicurahkan atas mereka, maka mereka memiliki kemampuan yang sangat baik, kemampuan yang sangat dahsyat tentang apa? Berbahasa. Kan nggak mudah. Belum ada lembaga kursus zaman itu. Kalaupun lembaga kursus zaman itu ada, berapa lama para rasul mesti kursus? Tapi inilah satu keajaiban. Inilah satu mujizat. Inilah satu tanda yang membuat umat Tuhan begitu kagum kepada kuasa Allah yang sangat bekerja dengan ajaib di antara para rasul. Bukti atau tanda bahwa jemaat mula-mula orang percaya menjadi teladan adalah mereka disukai. Mereka disukai, atau dengan kata lain bahwa mereka mendapat kasih dari banyak orang, dari semua orang. Ya, kalau sesuatu yang baik, lalu kita sukai, kita teladan, kita ikuti. Itu yang digambarkan dengan kehidupan orang percaya, bahwa mereka begitu dikagumi juga. Mereka bukan hanya mengagum kepada peristiwa yang terjadi, peristiwa mujizat, tapi juga mereka dikagumi oleh orang-orang luar. Orang-orang yang ada di sekitar mereka kagum. Mereka menyukai kehidupan umat Allah. Kenapa mereka disukai? Inilah yang akan menjadi satu pertanyaan bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka, next kalau kita melihat bahwa seperti apa sih kehidupan umat Tuhan. Mula-mula. Pertama, mereka hidup dalam ketekunan. Atau mereka hidup dalam bertekun. Jadi umat Tuhan, umat percaya mula-mula, mereka hidup dalam bertekun. Paling tidak ada dua kata yang dipergunakan di sana. Dua kali kata bertekun. Mereka bertekun, ayat 42 dan ayat 46 juga kembali. Dengan bertekun. Istilah bertekun berarti tetap berpegang teguh pada satu hal. Berpegang teguh pada sesuatu yang diyakini. Tetap bertahan. Kalau orang lari, walaupun capek, dia akan tetap lari. Itu namanya bertekun. Dia nggak akan berhenti. Kalau orang bekerja, walaupun dia capek, dia tetap bekerja. Itu yang namanya bertekun. Jadi, berpegang pada sesuatu yang dia yakini, yang dia jalani, dan tetap bertahan sekalipun ada kesulitan, sekalipun ada penderitaan, sekalipun ada tantangan, dia tidak akan menyerah. Inilah bertekun. Jadi kehidupan umat Tuhan mula-mula mereka bertekun. Bertekun dalam apa? Pertama, mereka bertekun dalam pengajaran para rasul. Mereka bertekun dalam pengajaran para rasul. Pentingkah pengajaran para rasul? Penting sekali. Pentingkah pengajaran? Penting. Mereka bertekun dalam pengajaran para rasul. Ketika mereka bertekun berarti mereka mendengarkan. Mereka hadir, mereka mendengarkan, lalu mereka berusaha untuk mencerna, memahami kebenaran yang disampaikan oleh para rasul, dan sampai pada akhirnya mereka menerapkan apa yang diajarkan di dalam kehidupan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka pengajaran sangat penting. Kita hidup tidak akan pernah lepas dari yang namanya pengajaran. Di rumah kita mendapatkan pengajaran dari orang tua. Orang tua terus-menerus mengingatkan kita, mengajar kita hal-hal yang baik. Dan itu menjadi bekal bagi anak-anak, kata orang tua, untuk
menjalani kehidupan dimanapun mereka berada. Pengajaran juga disampaikan ketika kita ada dalam lembaga pendidikan. Kita masuk PAUD, taman bermain gitu ya, kita juga mendapatkan pengajaran. Masuk SD, dapatkan pengajaran. SMP, SMA, dan bahkan sampai perguruan tinggi, dapat pengajaran. Kalau pengajaran tentang nilai-nilai kehidupan secara umum dalam dunia saja, kita terus kejar, kita terus ingin dapatkan. Kenapa tidak dengan pengajaran tentang iman? Kalau untuk pengajaran yang membekali kita dengan pengetahuan, dengan segala ilmu yang ada di dalam dunia ini, mungkin matematika, fisika, kimia, dan ilmu apapun, kita berjuang, kita sungguh-sungguh, kita bertekun. Kenapa tidak kita bertekun dalam hal pengajaran kebenaran Tuhan? Inilah yang dimiliki oleh jemaat Tuhan mula-mula. Mereka betul-betul bertekun sekalipun mereka mengalami berbagai kesulitan, tantangan. Karena zaman itu umat Tuhan mendapatkan tantangan dari orang-orang Yahudi. Kalau kita membaca sejarah gereja, maka ada penganiayaan, ada kesulitan yang mereka alami. Oh, enggak seperti zaman sekarang. Bahkan ketika orang Yahudi lalu ikut satu komunitas, masuk dalam komunitas murid-murid Kristus, mereka bisa dikucilkan. Ini yang terjadi kelak ketika Saulus melakukan penganiayaan terhadap umat Allah. Oleh karena itu, maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pengajaran yang diberikan, yang diajarkan para rasul, betul-betul mereka terima, mereka pahami, dan sampai pada satu titik di mana mereka mengambil satu keputusan dan memberi diri dibaptis. Dan mereka hidupi. Itu nanti akan terlihat dari bagaimana kehidupan yang mereka jalani. Selain mereka bertekun dalam pengajaran para rasul-rasul, next, mereka juga bertekun dalam yang namanya persekutuan. Di dalam ayat yang ke-42, mereka bukan hanya bertekun dalam pengajaran para rasul, tapi juga mereka bertekun dalam persekutuan. Koinonia, bersekutu, beribadah, berkumpul. Jadi satu tanda yang menjadi satu identitas gereja, identitas umat Allah adalah bersekutu. 3 dari panggilan gereja: koinonia, diakonia, dan marturia. Bersaksi, bersekutu, dan melayani. Di dalam bagian ini, penulis kitab Kisah Para Rasul menekankan bahwa jemaat mula-mula mereka bertekun dalam persekutuan. Sekalipun persekutuan itu mungkin sesuatu yang harus mereka jangkau dengan jarak yang jauh. Sekalipun ketika mereka mesti ke persekutuan, ada harga yang mereka harus bayar. Mungkin keluarkan ongkos, mungkin jalan kaki. Ada harga yang dibayar, mereka harus tinggalkan pekerjaan dan sebagainya. Tapi mereka tetap bertekun. Istilah bertekun selain tadi, dia bertahan, kemudian terus-menerus dilakukan, tapi juga sesuatu yang dilakukan secara kontinuitas, secara terus-menerus, tanpa bosan. Kadangkala di dalam satu persekutuan kan kadang nggak selamanya ada sesuatu yang enak. Mungkin di sana orang berbicara tentang kita, namanya komunitas. Nggak semua kita mendapatkan satu informasi yang kemudian kita harapkan sesuatu yang baik. Kadangkala ada sesuatu yang ada yang dibicarakan, ada hal-hal lain. Tapi mereka tetap bertekun dalam persekutuan. Apa yang mereka lakukan dalam persekutuan? Kenapa mereka bertekun dalam satu persekutuan? Tentu tidak lain karena mereka telah menerima perkataan tadi dan mereka memiliki satu panggilan yang sama, satu kebutuhan yang sama, satu kerinduan yang sama, yaitu untuk apa? Memecahkan roti.
Memecahkan roti ini ada beberapa tafsiran. Ada yang mengatakan bahwa ketika mereka di persekutuan lalu makan bersama. Tapi juga memecahkan roti zaman itu dimaknai dengan satu peristiwa mengingat akan penderitaan Kristus. Mengingat akan pengorbanan Tuhan. Jadi waktu mereka ingat akan penderitaan Kristus yang diberitakan oleh Petrus dalam pasal sebelumnya, dalam ayat sebelumnya, maka cara mereka mengingat Kristus yang menderita untuk mereka adalah melalui memecahkan roti. Karena itu Yesus mengatakan, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sehingga mereka memaknai, mereka mau mengingat Kristus yang mengasihi mereka. Kristus yang menderita, Kristus yang mengorbankan diri. Enggak bosan-bosan mereka mengingat pengorbanan Kristus. Artinya bahwa pengorbanan Kristus sangat berarti, sangat bernilai bagi kehidupan mereka. Kalau kita datang persekutuan sebetulnya apa sih tujuan kita? Apa maksudnya? Untuk apa kita datang ke persekutuan? Untuk apa kita melakukan koinonia? Jadi orang Kristen, orang percaya, bersekutu itu bukan hanya sekadar ya kita satu profesi. Persekutuan kaum persekutuan kalumi. Ya, udah kita kongko-kongko. Udah kita hanya sekadar temu kami. No. Itu bagian dari yang kemudian kecil-kecil, tapi persekutuan untuk apa? Kita mau mengingat akan kasih Tuhan. Mensyukuri akan anugerah Allah yang baik, memelihara, memperhatikan kehidupan kita. Karena itu untuk apa mereka bersekutu? Selain untuk memecah roti tadi, mengingat akan pengorbanan Kristus, tapi juga mereka bersekutu untuk berdoa. Karena itu dikatakan mereka bertekun dalam persekutuan untuk memecahkan roti dan untuk berdoa. Yang namanya bertekun dalam doa. Kadang-kala apalagi kalau doa itu kita doakan terus menerus, tidak kunjung-kunjung datang jawaban. Kadang bosan juga enggak? Bosan juga kalian. Coba kalau orang sakit, doa kok enggak ada tanda-tanda kesembuhan. Antara tetap kuat, tetap teguh berdoa, atau antara kemudian pilihan kedua, udahlah frustasi, nggak usah lagi berharap, nggak usah lagi berdoa. Karena itu di dalam bagian ini, apapun yang terjadi, apapun situasi, kondisi kehidupan yang mereka alami, mereka tetap bertekun di dalam doa. Doa bukan hanya sekadar kata-kata yang indah yang kita naikkan, kita rangkai, lalu jadi satu kalimat dan kita sampaikan. Tidak, doa itu adalah satu kehidupan yang tidak bisa dipisahkan dari hidup orang percaya. Karena itu, yuk kita doa. Belum tentu semua mau berdoa. Kita berdoa, wah saya nggak bisa doa bersama-sama. Jadi bertekun dalam doa. Ya. Maka perlu disiplin supaya kita bisa bertekun dalam doa. Apalagi kalau dalam satu komunitas atau dalam satu gereja, kadang kita biasanya kalau dulu mahasiswa, kita doa puasa. Awal-awalnya oke. Ya. Tapi lama-lama doa puasa hanya sekadar rutinitas, formalitas, enggak sungguh-sungguh lagi. Hati ke, pikiran kemana? Makan, udah lapar ini katanya. Karena belum buka, nanti kan dari pagi doa, nanti sampai sore baru buka. Tapi tidak demikian doa yang sungguh-sungguh. Ya, bertekun di dalam doa. Ini penting bagi kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu ketekunan yang dimiliki oleh jemaat Tuhan mula-mula, ketekunan dalam pengajaran, ketekunan dalam persekutuan, dan juga di dalam memecahkan roti serta berdoa. Selanjutnya bagaimana kehidupan jemaat mula-mula? Hidup jemaat mula-mula selain mereka hidup dalam ketekunan, mereka juga hidup dalam kesatuan.
Semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dalam persatuan itu, dalam kesatuan pasti ada yang namanya perbedaan. Ya, perbedaannya apa? Paling tidak perbedaan, ada yang cowok, ada yang cewek. Perbedaan ekonomi. Perbedaan apa lagi? Usia, pengetahuan, pendidikan, dan seterusnya. Tetapi mereka tetap hidup yang namanya sebagai umat Allah harus tetap bersatu. Kesulitan terbesar bagi gereja Tuhan, bagi umat Tuhan ini sekarang adalah apa? Hidup bersatu. Ya, saya nggak bisa bersatu dengan kamu. Kenapa? Kamu denominasinya beda. Ini tidak terjadi dalam kehidupan jemaat Tuhan. Kehidupan orang Kristen, kehidupan orang percaya harus menunjukkan satu kesatuan satu dengan yang lain, karena dipanggil oleh Allah yang satu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Karena itu kita harus tetap bersatu. Coba kalau tidak bersatu, apa yang terjadi? Tidak punya kekuatan. Kalau bersatu, masalah yang besar, beban yang berat bisa ditanggung bersama-sama. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Betul ya? Terbalik. Ringan sama dipikul. Betul lah, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Bersatu kita tuh, bercerai kita runtuh. Coba kemari, kalau anak-anak paskibra tidak bersatu langkahnya, satu tiba-tiba kanan, tiba-tiba kiri, kayak gitu. Bersatu bisa menyelesaikan banyak hal. Contoh yang sangat simpel, sapu lidi yang sering orang bilang, jadikan gambaran untuk bersatu. Satu sapu lidi tidak bisa untuk membuang sampah. Tapi ketika satu dari sapu lidi itu kemudian diikat menjadi satu, luar biasa untuk dipergunakan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, maka hidup dalam kesatuan juga harus menjadi bagian dalam kehidupan kita umat Tuhan masa kini, bukan hanya untuk kehidupan umat Tuhan masa lalu. Next, bagaimana kehidupan selanjutnya yang dimiliki oleh orang percaya ini? Mereka hidup dalam kemurahan hati. Tak hanya hidup dalam ketekunan, lalu hidup dalam kesatuan, tapi juga hidup dalam kemurahan hati. Dikatakan, dan selalu ada dari antara mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang. Kita garis bawahi dulu. Menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikan. Tidak mudah. Manusia seringkali naturnya untuk apa? Diri sendiri, nggak mau untuk yang lain. Ngapain saya jual harta milik saya, lalu saya bagikan ke orang lain? Ngapain saya peduli? Ngapain saya hiraukan orang lain? Tapi tidak dengan kehidupan umat Tuhan. Lalu ketika mereka menjual harta milik mereka, mereka bagikan kepada siapa? Kepada semua orang. Semua orang yang seperti apa? Tentu semua orang yang membutuhkan sesuai dengan keperluan mereka masing-masing. Ini prinsip yang sangat penting dalam kehidupan bergereja. Dipanggil, diberkati untuk menjadi berkat. Kadang-kala kita akan berkata, oh saya aja belum diberkati, gimana saya mau jadi berkat? Saya aja belum cukup, gimana saya mau menolong banyak orang? Apa yang dimiliki oleh orang percaya, yaitu kemurahan hati, tidak akan pernah ada kalau mereka tidak mengenal Kristus, kalau mereka tidak hidup dalam Kristus. Maka orang yang hidup dalam Kristus akan menjadi orang yang murah hati. Menolong, memperhatikan,
Menolong itu kan tidak selalu dengan bentuk uang. Kalau ada lihat teman yang lemah dalam berpikir, dalam pengetahuannya, kita tolong mereka dalam belajar. Rugilah, nanti dia lebih tinggi nilainya dari saya. Pernah nggak dalam itu? Egois kita, nggak rela orang maju daripada kita. Tapi hidup umat Tuhan, mereka membagikan apa yang mereka miliki kepada orang yang membutuhkan, yang berkekurangan. Kenapa? Karena situasi zaman itu, kehidupan umat Tuhan mengalami satu kesulitan di bawah penindasan kekaisaran Romawi. Apalagi ketika mereka ikut Kristus, maka ada mulai dari orang-orang Yahudi, Yudaisme ini kerjasama dengan kepemerintahan Romawi untuk mempersulit kehidupan mereka yang mengikut Kristus. Tapi bagaimana mereka melakukan? Membagi harta, membagi milik mereka kepada orang-orang yang membutuhkan. Apakah dengan hati yang terpaksa? Tidak. Alkitab menggarisbawahi, saya katakan, mereka melakukan semuanya itu dengan bergembira, dengan sukacita, dengan ketulusan hati. Maka kalau kita mau tolong orang, kadang ya harus siapkan hati. Kalau berat hati jangan. Tapi kalau dengan rela hati, lakukan. Kalau dengan sukacita, ya, itu akan menjadi berkat bagi orang lain. Dan sekaligus juga menjadi berkat bagi orang lain. Alkitab prinsipnya berbalik dengan prinsip dunia. Yang diberkati secara prinsip dunia yang menerima atau yang memberi? Yang menerima lah kalau dunia kan. Tapi Alkitab mengajarkan apa? Berbahagialah orang yang memberi. Berbahagia itu juga kata diberkatilah orang yang memberi. Ya betul-betul kehidupan umat Tuhan mula-mula ini mesti harus menjadi contoh, teladan bagi kehidupan kita. Tolonglah, berilah, perhatikanlah teman-teman, mungkin di kosmu, mungkin di kampusmu. Kalau di kosnya kesulitan, maka nggak usah dapat kiriman ini. Rela enggak, tega enggak kan? Beberapa waktu lalu saya sama istri, pas sore, yuk kita jalan-jalan ke asrama Kabupaten Sintang. Ya, yang di jalan apa itu? Depan sekolahnya tempat budaya ngajar. Cerita-cerita, aduh, inilah kehidupan kami Pak. Kadang teman-teman juga kalau belum dapat kiriman dari orang tua, ya kami berbagilah mana yang ada. Walaupun hanya makan nasi mentah, nasi mentah, nasi putih. Ya, berbagi. Hal yang terakhir yang dimiliki dan juga perlu diteladan dari kehidupan jemaat Tuhan mula-mula adalah mereka hidup dalam memuji Allah. Dikatakan dalam ayat 40, dan mereka disukai. Tapi sebelumnya, sambil memuji Allah. Tadi waktu mereka bermurah hati, memberi dengan segala hati yang gembira, dengan hati yang tulus, tanpa terpaksa, tanpa hati yang berat, tapi mereka lakukan untuk siapa? Untuk memuliakan Allah, sambil memuji Tuhan, sambil memuliakan Allah. Mereka melakukan semuanya itu. Mereka sadar, maka Paulus katakan, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Carilah kemuliaan Allah waktu kita mau melakukan sesuatu. Sekecil apapun yang kita perbuat, yang kita lakukan, hal yang baik, hal yang benar bagi sesama kita, ingat, Allah dimuliakan di sana. Sehingga apa? Dampaknya begitu luar biasa bagi kehidupan umat Allah pada zamannya itu. Jumlah mereka ditambahkan oleh Tuhan. Tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah kepada mereka orang-orang yang diselamatkan. Ada pertambahan, ada jumlah orang-orang yang kemudian Tuhan bawa masuk ke dalam satu persekutuan umat Tuhan. Karena ada dampak, ada efek, ada pengaruh yang begitu besar bagi kehidupan orang-orang yang melihat kehidupan jemaat Tuhan mula-mula.
Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Allah, maka panggilan hidup kita sebagai anak-anak Allah, sebagai umat Tuhan, teruslah berikan sesuatu yang baik, lakukan sesuatu yang baik, dan menjadi teladan. Teladan akan dilakukan, dan juga teladan yang dilakukan itu akan dikenang. Bahkan ketika orang yang melakukan itu sudah tidak ada, tidak akan pernah dilupakan. Oh, saya meneladani si ini, bapak ini, ibu ini, walaupun dia sudah tidak ada. Dia menjadi contoh, dia menjadi teladan, dia menjadi modal. Dan biarlah setiap kita, anak-anak Tuhan, menjadi teladan.